Oke guys, jadi ini adalah informasi debitur. Jadi semua yang terkait hutang kita ke lembaga keuangan yang diawasin OJK yang pasti ya, pokoknya tampil di sini. Jadi halo teman-teman. Jadi sekarang itu kita bisa melihat Slick dari online. Yang kemarin itu OJK sudah pindahin situsnya ke idepku. Ini nanti saya lampirkan di deskripsi, jadi kita kunjungin aja ke situsnya. Oh iya, sebelum kita klik tombol pendaftaran, usahakan kita persiapkan dulu dokumen yang terkait. Cuman butuh KTP doang, tapi karena nanti programnya pendaftaran ini akan dibatasi sama waktu, maka persiapin aja dulu supaya nggak cari-carian karena kejar-kejaran sama waktu juga kan. Lalu kita klik pendaftaran. Setelah klik daftar, ini adalah tampilan form pertamanya. Jadi kita pilih aja jenis debitur, kita pilih perorangan atau badan usaha atau debitur meninggal. Kalau saya mau cek perorangan, perseorangan. Terus kewarganegaraan, ini warga negara Indonesia. Yang di bintang-bintang ini adalah kolom yang mandatori atau wajib diisi ya teman-teman ya. Jenis identitas debitur, KTP, lalu masukkan nomor KTP kita 16 digit, terus masukin kode keamanan, terus selanjutnya. Setelah diklik next, kalau ada tulisan value cannot be null, itu ulangin lagi aja karena biasanya dia masuknya sequence. Jadi kita itu di antrian berapa, dalam waktu interval berapa detik kita ditolak gitu. Masukin aja terus. Ini juga sama, kalau tulisan kode captcha-nya tidak valid berarti bukan berarti kita salah ketik, tapi programnya lagi antri, pendaftarannya lagi banyak banget, jadi ulangin lagi aja nggak apa-apa. Dan kalau ada tulisan pendaftaran sudah penuh, silahkan daftar lagi di jam sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Lanjutin aja terus guys, karena aku juga gitu, tulisannya pendaftaran sudah penuh, terus aku lanjut ternyata bisa, berarti kan programnya itu menginformasikan kalau pendaftarannya lagi banyak aja, bukan berarti kuotanya dibatasi per hari. Itu enggak juga sih, itu kita masih bisa tembus, masih bisa masuk. Lalu kemudian ini adalah form yang kedua, data registrasi. Kita dibatasin waktu pendaftaran, kalau nggak salah cuman setengah jam atau 45 menit gitulah. Jadi itu ada batas waktunya. Kalau saya itu di jam 15.38. Nah, tinggal diisi aja jenis KTP, nomor identitas kita isi, nama lengkap sesuai KTP, jenis kelamin sesuai KTP, tempat lahir debitur juga sesuaiin aja sama KTP, tanggal lahir debitur sesuai sama KTP, alamat debitur, provinsi debitur. Pokoknya yang bintang-bintang itu adalah form yang mandatori atau wajib diisi ya guys ya. Alamat lain debitur masukin juga kalau domisilinya di mana. Kalau beda sama KTP dimasukin, tapi kalau sama dengan KTP ya nggak apa-apa, masukin aja sesuai KTP lagi. Dan ini yang penting juga, alamat email yang aktif, karena nanti file atau dokumen slicknya bakal dikirim oleh OJK itu 1 kali 24 jam itu ke email kita, dan nomor handphone yang aktif. Terus di sini ada tujuan permohonan informasi debitur. Aku pilih pengecekan pengkinian update data kreditur. Jadi untuk aku pribadi sebenarnya nggak ada lembaga yang minta slick ini sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman dimintain dari lembaga terkait, ya pilih aja dari lembaga apa gitu. Itu ada pilihannya di drop down di situ. Terus nama ibu kandung debitur masukin. Lalu klik selanjutnya.
Kalau pada saat kita klik tombol pendaftaran muncul pop-up ini, pendaftaran gagal karena sudah melewati batas waktu pendaftaran, silakan melakukan pendaftaran ulang dan selesaikan sebelum waktu habis. Itu artinya kita kehabisan waktu, karena untuk menyelesaikan semua formnya itu kita diberi waktu. Ini adalah form yang ketiga untuk pengunggahan dokumen pendukung. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini kan dibatasin waktu, jadi usahakan KTP kita itu sudah ada nih, jadi nggak cari-cariin lagi karena nanti kejar-kejaran sama waktu kan. Di sini ada contohnya, jadi kita foto selfie, pegang KTP, lalu diupload maksimal 4 MB. Dan yang kedua itu kita diminta validasi menggunakan jari. Jadi sistemnya akan mendeteksi kalau ini beneran orang terkait. Jadi kadang angka 1, kadang angka 2, kadang angka 3 gitu. Jadi kita sesuaiin aja dengan yang diminta sama si sistemnya. Lalu kita klik selanjutnya. Dan setelah itu kita masuk ke form 4, form terakhir. Dia bakalan ngeluarin semua informasi yang tadi itu, jadi KTP, nomor identitas, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, dan yang semua kita isi di form 1 dan form 2 sama form 3 sih. Ini adalah unggah identitas saya nih, yang udah saya unggah KTP-nya. Terus ini foto diri saya yang pegang KTP, lalu ini validasi yang memperagakan angka 3 di samping. Jadi itu aku lihat ketik angka 3. Dan di sini ada tombol checkbox untuk menyatakan kalau seluruh data yang disampaikan adalah benar. Dan setelah dicentang, klik ajukan permohonan. Setelah kita dari form 4 kita klik ajukan permohonan, tadi saya lupa capture, ada satu pop up yang bertuliskan selamat pendaftaran Anda telah diajukan dan akan diproses. Terus dia akan email ke email kita yang sudah kita daftarin tadi. Ya informasinya adalah tanggal pendaftaran, nama debitur, sama nomor pendaftaran. Biasanya itu 1x24 jam bakal dikirim hasilnya gitu. Jadi kita tunggu aja. Kalaupun ada kendala nggak dikirim, di situ ada nomor WhatsApp sama linknya. Jadi kita bisa infoin status pendaftaran kita. Sembari menunggu sliknya dikirim, mungkin 1 hari belum dikirim, kita bisa cek prosesnya itu di menu status layanan. Jadi kita bisa cek di status layanan, lalu masukkan nomor pendaftaran yang kita sudah dapat di awal. Kita ketik aja di situ nomor pendaftaran kita, lalu masukkan kode keamanannya, lalu lihat status layanan. Nanti bakal tampil informasi sedang diperiksa sama si staf OJK-nya, atau sedang diproses, atau ditolak, atau dibatalkan. Di situ semuanya bisa dicek statusnya. Nah, ini adalah 1 hari setelahnya, 1 hari atau 2 hari, pokoknya dia itu di 1 hari kerja lah. Jadi kalau ketemunya Sabtu Minggu, ya skip aja. Mungkin di hari Senin bisa dikirim. Nah, ini aku udah dikirimin filenya, nomor pendaftaran, tanggal pendaftaran, nomor debitur, bisa diunduh. Kita tinggal klik aja linknya. Jadi nanti bentuknya itu PDF. Jadi kita bisa simpan, bisa cetak juga di situ. Nah, nanti aku kasih lihat nih untuk hasil yang udah aku cetak. Oke guys, jadi ini adalah informasi debitur. Jadi semua yang terkait hutang kita ke lembaga keuangan yang diawasin OJK yang pasti ya. Kalau koperasi kayaknya belum masuk deh. Itu semuanya tampil di sini. Jadi entah itu SP letter, Shopee pinjam, pinjam, itu semuanya tampil di sini. Termasuk hutang kita ke bank komersial, kayak bank komersial lah.
BCA, BRI dan sebagainya. Itu masuk di sini. Jadi semakin banyak kita berhutang, itu semakin banyak lembarannya. Dan juga di sini ditampilkan hutang-hutang yang sudah lunas. Progresnya kita bisa lihat, plafonnya tinggal berapa, sisa cicilannya tinggal berapa, lalu kolektibilitas itu kelancaran pembayaran. Jadi dia biasanya kalau di bank itu ada call 1 sampai call 5. Jadi bisa dilihat kalau kita bayarnya tepat waktu, itu biasanya lancar call 1, kolektibilitas 1. Jadi di sini bisa dilihat kemampuan kita untuk karakter pembayaran hutangnya kayak gimana. Nah, makanya kenapa kalau kita bicaranya mau kredit motor atau mau KPR, biasanya dimintain slik. Tapi slik yang dimintain itu bukan kita yang mintain. Biasanya lembaga itu sudah terintegrasi dengan OJK. Jadi mereka bisa cek sendiri berdasarkan nomor KTP kita. Jadi dia langsung cek, oh ternyata si nasabah ini yang mau ambil KPR punya hutang di bank A, bank B misalnya, tenornya masih sekian bulan, lalu pembayarannya per bulan berapa. Jadi nanti dilihat dari pendapatannya kita itu mampu nggak untuk bayar KPR ini nantinya gitu. Dan juga walaupun mampu, dia bakal lihat kolektibilitas tadi, itu adalah karakter. Kalau di bank itu ada 5C namanya. Di situ nilainya kita ya, kredit scoringnya. Jadi walaupun kita punya banyak uang, jadi memungkinkan untuk mengambil KPR, tapi kalau karakternya kita jelek, call-nya 5, di sini pembayarannya banyak yang nunggak, kemungkinan besar kita nggak dikasih pinjam untuk di lembaga keuangan lainnya. Itu ya guys ya. Nah, ini juga berguna banget kalau ada yang menyalahgunakan data kita untuk pinjam. Jadi misalnya kita nggak ngerasa pinjam di bank BRI misalnya atau di KPR mana, tapi kok di sini ada gitu, ada nama kita. Nah, itu bisa diurus karena kita akan dirugikan kitanya gitu guys. Ya, sekian dulu ya guys. Semoga bermanfaat. Nanti kalau sempat nanti aku bikin lagi satu video gimana cara baca dari kode-kode OJK ini, laporan OJK ini, karena semuanya ini kan berdasarkan kode dia nih, enggak detail jelas bahasa awamnya gitu. Jadi ini ada kodenya yang bisa dibaca gitu. Cara bacanya gimana nanti aku bikinin deh kalau aku sempat. Thank you, bye.